Sebelum masuk ke readingan 12 zodiak di kisah asmara pertengahan bulan Juli, masih ada waktu. Kita buka aja ya zodiak siapa yang beruntung gitu. Kita buka keadaan seseorang yang ada di hati dan pikiran kakak-kakak semua gitu ya. Kita sapel zodiaknya Kak. Nggak akan semua saya buka ya, nggak akan ke-12 zodiak, tetap jadi zodiak siapa aja yang beruntung gitu. Dibukakan cerita tentang seseorang yang ada di hati, di pikiran. Ini kartu, ini zodiaknya. Kita buka buat zodiak siapa. Sebelum masuk ke readingan asmara, kisah asmara di pertengahan bulan Juli ya, saya buka keadaan seseorang yang ada di hati plus pikiran zodiak Virgo. Gimana keadaan seseorang gitu ya, keadaan seseorangnya bukan di posisi zodiak Virgonya, keadaan seseorang yang ada di hati sama pikirannya Virgo. Berarti kalau di hati dan pikiran bukan melulu tentang pasangan ya, bisa aja seorang yang jauh di sana atau orang yang menyimpan rasa tapi dianya nggak tahu, bisa yang udah putus, bisa. Intinya seseorang yang ada di hati aja, di hati sama pikirannya, yang mau PDKT bisa. Virgo, halo. Nggak akan semua saya baca ya, jadi mudah-mudahan zodiak kakak yang kebuka gitu dah. Saya cuman buka 3 zodiak Kak untuk hari ini sama besok gitu. Hari ini 2, besok hari ini 1, besok 2. Ini kartunya Kak, kita lihat keadaannya apa yang terjadi sama seseorang yang ada di hati Virgo. Mudah-mudahan banyak hal baik ya, tetap keyakinan, percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Ini kartunya Virgo, halo. Gimana katanya seseorang di sana yang selalu ada di pikiran dan di hatinya lagi ngelakuin apa dari keadaan ini, dari keadaannya gitu ya. Saya buka yang dia lakukan, terus keadaannya gimana gitu, siapa tahu ada kesempatan untuk bersama ya. Ini kartunya Virgo, kita lihat keadaannya. Pikirkan orang yang di link sama kakak tentang apa, tentang cerita gimana gitu ya, tentang cerita apa, tentang banyak pertimbangan Kak. Seseorang di sana teh banyak yang dipertimbangkan gitu ya, lagi bukan ada masalah sih, lagi banyak pengeluaran, banyak mempertimbangkan pengeluaran teh mau kemana dulu, ke sini ke sana ke sini ke sana gitu ya. Yang penting dulu biasanya. Kita lihat keadaannya gimana, apakah ada kesempatan gitu ya buat kita masuk. Sebelumnya makasih yang udah support terus, dukung terus channelnya Rizky Tarot, makasih banyak. Ini kartunya perasaan gede, masih ada rasa, sama-sama memiliki rasa. Queen of Cup, ini orang teh baik ya, kalau punya rasa teh tulus gitu Kak Virgo. Kalau sayang teh tulus, kalau cinta tulus gitu ya. Cuman yang ngehalangin apa? Emperor. Jomblo. Masih sendiri Kak. Masih sendiri ya, punya jika setia, ini mah kayak yang setia gitu ya, punya ketulusan yang kuat. As open, mau berusaha untuk mewujudkan sesuatu, lagi berusaha gitu ya, dikasih kemudahan. Lagi dikasih kemudahan Kak, dia tuh lagi ngelakuin apa untuk perasaannya gitu ya, tapi energi sendirinya kuat, kayak yang dia memilih sendiri buat apa. Kayaknya tadi kalau dari kartu pertama ya, banyak pertimbangan di segi keuangan, lagi ngebagi-bagi mungkin ya, kemana baiknya, pengeluaran mana yang harus didahulukan, pengeluaran mana yang bisa dibelakangin. Emperor Kak, memilih sendiri gitunya, walaupun ada perasaan, lagi ngewujudin sesuatu. Yang sekarang terjadi apa, yang sekarang dia lakukan dari keadaan ini. Peg open, masih berharap katanya. Ternyata seseorang di sana teh masih mengharapkan cinta atau apa ya. Ini teh lagi ngelakuin apa gitu, ngelakuin sesuatu, berusaha, berjuang apapun yang dilakukan sekarang, tapi masih berharap sama ada harapan gitu, mau kemana. Harapan yang dulu pernah musnah, harapan mah ke perasaan pasti ya, ke cinta ini ada harapan gitu, walaupun kecil tapi tetap dijaga. Mudah-mudahan suatu saat nanti terwujud jadi tindakan-tindakan nanti nggak ngelepas sebenarnya.
Queen of Swords tapi keyakinannya kuat. Ini keyakinan kuat sama pendiriannya yang dia inginkan apa gitu ya. Biasanya orang di masa Queen of Swords gini kalau punya pendirian, punya keinginan kuat Kak, kuat, gak bisa diganggu gugat gitu. Ada yang harus dia bereskan, mungkin ada sesuatu hal yang ingin dia kerjakan sebelumnya. Ada apa, King of Pentacle berusaha untuk bisa ngebahagiain. Targetnya kemana, The Magician, mudah-mudahan ada keajaiban di depan terjadi. Jadi kenapa memilih sendiri, kenapa milih jalannya dia, karena dia lagi ngusahain sesuatu untuk kebahagiaan seseorang. Untuk kebahagiaan seseorang teh nggak perlu si pasangan lagi ya, soalnya kayak yang masih berharap, cuman masih banyak pertimbangan gitu. Kayak yang ngusahain untuk keluarga bisa, ngusahain dulu untuk kepentingan keluarganya. Intinya pengen ngebahagiain seseorang aja, dah rasa baik orangnya gitu, perasaannya, hatinya baik gitu. Banyak yang dipertimbangkan di keadaannya seseorang di sana teh Kakak Virgo, seorang di sana, seorang yang jauh di sana. Lihat keadaannya ya, gimana dari keadaannya. Oh nanti aja gitu ya, nanti terakhir Kak, keadaan dia masih bisa bersama nggak. Kita buka aja dari Ace of Wands ya, kita pakai kartu konfirmasi. Nanti keadaannya dia gimana, ada mau nggak usahain untuk bersama, apakah bisa gitu ya. Nanti saya buka cerita keadaannya, mudah-mudahan ada jalannya. Dari Ace of Wands dulu Kak. Ace of Wands, keadaan sesuatu yang diusahakan itu pasti terwujud gitu ya. Ini seseorang di sini ngusahain buat apa, pasti apa yang diusahakannya kalau emang baik ya dari hatinya dipermudah. Kayak sopan mah sesuatu yang dimudahkan gitu, keajaiban datang. Dan niatannya baik sebelumnya juga, pengen ngasih kebahagiaan. Kedepannya targetnya The Magician, ada keajaiban. Biasanya orang yang tulus ya, orang yang benar-benar tulus, niatnya baik, dikasih kemudahan, ada keajaiban gitu, ada sesuatu yang terwujud. Mudah-mudahan Ace of Wands kita lihat. Halo dari Ace of Wands. Ace of Wands ngusahain apa? Lagi ngusahain sesuatu yang kayak nggak mungkin, tapi berat. Bingung nyari jalan gitu. Apa yang dia usahain, pondasi tentang keadaan ya, lagi memperkuat dulu keadaan yang dia lakukan, tetapi kayak bingung nyari jalan kemana. Ada sesuatu yang dia sembunyikan Kak. Ini intinya kalau pertimbangannya dari segi materi mah, dianya lagi nyiapin dulu keadaannya dia ya, walaupun kayak terasa berat gitu, jauh berat, tapi kayak nggak mau bawa kesusahan orang lain gitu. Orangnya mau ngelakuin sendiri Kak, untuk bisa bahagia dulu di keadaannya. Ada sesuatu dulu yang mau dia bereskan gitu ya, ada sesuatu yang mau dia usahakan tentang pondasi keadaan. Mau memperkuat dulu keadaannya walaupun berat gitu ya, mau jalanin sendiri, mau dijalanin gitu. Kak Hermit lagi bingung mau kemana arah tujuannya. Orang teh dikasih cobaan ini tuh ya, bisa apa enggak nyari jalan keluar dari cobaan ini. Kita buka. Kayaknya ada ya, ada penuntun gitu, ada orang yang ngajak untuk perubahan ke depannya. Di posisi dia ya Kak, Six of Swords. Six of Swords nyari ketenangan katanya Kak. Kenapa jauh nyari ketenangan, kenapa milih sendiri? Dianya nyari ketenangan, lagi nyari ketenangan. Kenapa sendiri, kenapa jauh gitu, kayak nggak mampu. Karena nyari ketenangan, Fail of Fortune datang, ada perubahan ya, di kesendiriannya ada perubahan ke yang lebih baik lagi, ada keberuntungan, ada Chariot. Mungkin kenapa dia milih pergi jauh dulu ya, ngejauh bukan berarti nggak sayang, karena emang dia ngerasa kalau pas
sendiri. Tapi kalau dia pas lagi sendiri ngerasa ada perubahan, bisa ada kemajuan gitu ya Kak. Kenapa bisa gitu? Soalnya kayaknya dia fokus ke apa yang dia usahakannya, makanya dia memilih sendiri. Ada keberuntungan soalnya ada perubahan ke yang lebih baik lagi. Pegopan, tindakan-tindakannya nggak ngejauh gitu ya, masih tetap kayak yang ngejaga gitu agar nggak jauh di keadaan ini. The Empress tentang keluarga, anak, udah mampu orang teh, udah mampu ingin nyari kebahagiaan untuk keluarga, untuk masa depan. Yang sekarang dilakukan tindakan-tindakannya lagi mempersiapkan diri Kak untuk menuju ke kebahagiaan, biar mampu gitu ya, biar bisa mandiri, biar bisa siap untuk nanti ke depan, untuk berumah tangga, untuk berkeluarga gitu. Ini mikirnya orang jangka panjang, dewasa, tapi kuat sama pendiriannya. Queen of Swords yang lagi dipersiapkan teh, berarti kenapa sekarang memilih sendiri, kenapa memilih fokus ke tujuan, agar bisa fokus dulu mungkin ya, agar bisa nyampe target-targetnya. Ada target yang pengen dia capai itu Kak. Seven of Pentacle, ngerasa takut kehilangan ya, apa yang dia usahakan ngerasa takut kehilangan, dan dia udah jerih payah gitu ngelakuin ini, ngusahain ini kayak kayak yang takut jerih payah selama ini bisa musnah gitu, bisa hancur karena pasangan atau karena orang lainnya. Bukan mikir jelek, berartinya intinya bukan mikir jelek, tapi dia tuh takut masih ada seseorang dulu yang mau dia usahakan gitu ya, keluarga. Tapi dia juga nggak mau kalau hancur apa yang udah diusahakan selama ini gitu, kayak yang mempersiapkan dulu kalau udah bahagia keluarganya dia, baru dia mulai lagi ke kehidupannya, bukan keluarga teh keluarga, bisa aja ayah, ibu, atau sepupu anak gitu ya, bukan bisa kalau single parent anak bisa. Nah, ini The Empress kayaknya orang yang pisah, mungkin ya bisa ke situ mempersiapkan dulu. King of Pentacle sebelumnya mau buat ngebahagiain. King of Pentacle berusaha berjuang untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Intinya yang berupa materi, uang, kebahagiaan yang berupa materi gitu Kak. Itu option, tapi bingung sama pilihan sebelumnya. Jadi kayak yang pilihan mau kemana, itu teh pilihan dari hati, kemarin kenapa pisah. Berarti ini mantan ya, bukan seseorang yang kita sayangi. Bisa mantan pacar, mantan suami, mantan istri. Nah, sebelumnya yang dia usahakan Pentacle, uang, cuman bingung di pilihan, kenapa milih berpisah. Emang ada pilihan dari hati ya untuk kedepannya. Pegopan berusaha tindakan-tindakan untuk memperjuangkan kebahagiaan di depan. Kalau ini seseorang yang masih PDKT, berarti keadaannya dia emang sendiri gitu, masih ada kesempatan untuk mendekati. Untuk PDKT masih ada kesempatan gitu ya. Nah, orang teh masih milih sendiri untuk mempersiapkan biar lebih mapan mungkin ya. The Magician datang ke depannya. Magician teh keajaiban dari Hermit, dari masalah-masalah yang ada, dari permasalahan yang ada, mau mengakhiri, udah mulai mau mengakhiri kejombloannya mungkin ya. Tapi bingung. Masih ragu katanya, masih banyak masalah Kak. Keinginan mah pengen ada pasangan ya, pengen mengakhiri kejombloannya, tapi masih bingung kemana. Masih banyak masalah yang harus dibereskan gitu, masih banyak permasalahan yang lagi dia selesaikan di keadaan ini, makanya dia memilih sendiri. Nanti mungkin kalau udah selesai sama urusannya, udah selesai sama niatannya, udah selesai sama targetnya, baru fokus ke percintaannya. Target pulang perang bawa kemenangan. Dari mana? Dari kecurangan yang ada katanya. Mau berusaha sendiri ya, memperjuangkan, kayak takut apa ya, ngerasa masih ketakutan dicurangi sama seseorang. Ini tuh jadi fokus ke diri sendiri untuk bisa ngebahagiain seseorang, untuk bisa ngebahagiain keluarganya, untuk bisa ngebahagiain ibunya atau ayahnya gitu. Kalau udah selesai sama tugasnya, udah mapan, udah bisa, baru maju. Cuman yang sekarang terjadi masih ada ketakutan Kak, masih ragu ya bisa atau enggak gitu, mampu atau enggak. Dia teh ngejalanin semua ini dah Hermit Kak, di depannya kan ada petunjuk dari keadaan yang ada gitu. Dianya dikasih jalan, cuman ya itu harus mampu beresin dulu
apa yang harus dia lakukan dulu, kewajibannya gitu ya. Ada jalan sebenarnya dikasih kebahagiaan di depan gitu ya. Hermit poet mau kemana arah tujuan, tapi ada jalan sebenarnya buat kebaikan ke depannya gitu kakak. Untuk seseorang yang ada di hati zodiak Virgo ya, ini selingan kak, video selingan sebelum 12 zodiak di pertengahan. Kalau mau request silahkan request. Yang request mah yang itu ya, yang masuk apa namanya, berlangganan silahkan berlangganan. Kalau berlangganan saya requestannya saya upload kak, kita acak aja nanti juga ya di video kedua. Ini masih ada 2 video lagi kosong buat besok, zodiak apa gitu ya. Silahkan berdoa, komen di bawah untuk zodiak, mudah-mudahan zodiaknya kakak yang besok keluar. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.